Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wina, mahasiswi Prodi Tadis Bahasa Inggris, NIM 2111120228. Semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Indonesia serta strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pada abad ke-7 sampai 12 Masehi, di beberapa wilayah kepulauan Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Masuknya Islam di berbagai daerah Indonesia datang secara bertahap. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan perbedaan pendapat para tokoh sejarah. Perbedaan pendapat itu mengenai masuknya Islam ke Indonesia karena berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya, yang menimbulkan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori Gujarat atau India. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi atau pertemanan dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Bukti yang menguatkan teori Gujarat ini salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh G.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh
Y. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Djajaningrat dan Umar Amir Hussein. Djajaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Djajaningrat kebudayaan Islam di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi. Kaligrafi yang ada di makam Batu Nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabwik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Karton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Bukti lain dari teori Cina adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyana yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit. Dan selanjutnya yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia menggunakan cara damai dan dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama yaitu melalui cara perdagangan. Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Letak Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk para pedagang muslim. Pedagang muslim ini banyak tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara dan tak jarang mengundang para ulama dan mubaliknya. Para ulama dan mubaliknya yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua itu ada strategi melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Hal itu menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini, terutama para saudagar yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi.
menikahi putri-putri bangsawan. Sebelum menikahi sang gadis akan menjadi muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara muslim antara para saudagar muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga itu ada melalui pendidikan. Selain oleh pedagang penyebaran Islam, di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren mampu untuk mengajar atau membimbing masyarakat dipersilahkan pulang ke kampung halamannya dan mendapatkan tugas mendakwahkan Islam di kampung masing-masing. Yang keempat, melalui kesenian. Pada jalur ini, Islamisasi dilakukan melalui seni, entah itu seni bangunan, seni pahat, ukir, tari, wayang, musik, dan sastra. Dengan proses Islamisasi yang menyajikan kesenian lokal yang di dalamnya terdapat unsur-unsur Islam dapat menarik masyarakat memeluk Islam sambil belajar seni. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit yang digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan dakwah Islam. Wayang kulit adalah salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Cerita pewayangan yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, melalui pengobatan. Teknologi kedokteran atau kesehatan pada saat itu pastinya belum memudaya atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat yang pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan herbal atau bahkan cara tradisional atau dengan doa para pemuka agama. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pedesaan tetapi juga kepada para raja dan keluarganya. Beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati oleh para ulama. Kemudian masyarakat yang mendengar melakukan pengobatan kepada para ulama juga. Yang ketiga atau selanjutnya, dakwah Islam pada masa Wali Songo. Pada pertengahan abad ke-15 merupakan daerah dakwah Islam yang dipelopori tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para tokoh Wali Songo dikisahkan memiliki karomah adi kodrati dan Islam dengan cepat dapat diterima ke dalam asimilasi dan sinkronisme Nusantara. Dan berikut ini para Wali Songo dan peran serta bentuk dakwahnya. Yang pertama itu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Metode dakwah yang dilakukannya yaitu dengan mendirikan masjid di Gresik yang berfungsi untuk tempat sholat. Selain itu, masjid ini juga digunakan sebagai pesantren sederhana yang disitulah beliau menyebarkan sekaligus mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah
biasa dipanggil Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401. Champa adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Metode dakwah yang dilakukan seperti mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan di dekat pelabuhan. Melalui faktor kedekatan dalam kerajaan dan bangsawan, itu membuat Sunan Ampel lebih mudah dikenal dan mudah dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga itu 5 dasar yang beliau sampaikan, dan ini bernama Moh Limo. Moh dalam bahasa Jawa berarti tidak, limo berarti 5. Moh Limo terdiri dari moh yang pertama yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh mandat, tidak candu, dan kelima moh madon, tidak berzina. Dan yang selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada 1465 Masehi. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah pendekatan dengan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwah adalah gamelan. Permainan musik Sunan Bonang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi, ketika masyarakat mendengar permainan musik beliau, masyarakat berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Yang selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Sunan Derajat lahir di Ampel, Denta, Surabaya tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra paling muda dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Metode dakwahnya yaitu menyampaikan secara langsung di langgar atau masjid, memberikan dakwah dan pendidikan di pesantren. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah seorang putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Dalam berdakwah, beliau menggunakan pola yang sama dengan Sunan Bonang, yaitu menggunakan kesenian dan kebudayaan. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Yang keenam yaitu ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, seperti halnya Sunan Kalijaga. Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Beliau dikenal sangat piawai menciptakan berbagai macam jenis tembang cilik, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid, serta sangat piawai dalam mendalang atau memainkan wayang dengan membawakan lakon-lakon karangan karya Sunan Kalijaga. Selanjutnya atau yang ketujuh, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati diberi gelar Susuhunan Jati. Metode dakwah beliau adalah memperkuat kedudukan politik dan sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten. Yang kedelapan, Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin, putra dari Maulana Ishak
ulama dari Samudra Pasai dan ibunya merupakan putri dari Raja Blambangan. Sunan Giri melakukan dakwah di bidang pendidikan. Sunan Giri dikenal sebagai ahli ilmu fikih. Beliau mendirikan pesantren di daerah perbukitan di daerah Giri atau Bukit di Gresik. Pesantren tersebut digunakan sebagai tempat pendidikan, pengembangan masyarakat, bahkan sebagai pusat politik ketika melepaskan diri dari Majapahit. Melakukan penyebaran ajaran Islam dengan mengirim santri ke berbagai daerah. Hasil karya Sunan Giri dalam berdakwah yaitu Gending Asmaradana dan Pucung yang merupakan tembang berisikan nasihat-nasihat kehidupan. Kedua, menciptakan permainan untuk anak-anak seperti cublak-cublak suweng, jamuran, ilir-ilir, jelungan. Yang terakhir ada Sunan Kudus. Jafar Shodiq merupakan nama asli dari Sunan Kudus. Ia merupakan anak dari Raden Umar Haji dan Syarifah adik Sunan Bonang. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kudus juga mendekati masyarakat. Sunan Kudus mulai menyelami dan memahami apa saja kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Itulah sebabnya Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertunggangan pada proses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan membuat pandai besi dan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara membuat garis pustaka. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga mengajarkan hukum-hukum agama Islam kepada masyarakat. Baik, itu tadi materi tentang perkembangan Islam di Indonesia serta strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.